Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robianur dengan NIM 2200024010. Mata kuliah Legal Drafting kelas D. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Legal Drafting. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tanggapan terhadap naskah akademik Raperdes yang disusun oleh kelompok 3 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Naskah ini membahas secara khusus pembentukan peraturan desa dan kelurahan di Kabupaten Gunung Kidul yang merupakan bagian dari sistem hukum lokal dalam konteks otonomi daerah dan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, pertama-tama saya menyampaikan apresiasi terhadap tim penyusun naskah yang telah menyusun kajian ini secara sistematis dan cukup komprehensif terhadap struktur naskah akademik yang utuh, dimulai dari pendahuluan yang menjelaskan latar belakang dan urgensi lokal di Gunung Kidul, yang kedua kajian teoritis dan praktik empiris, yang ketiga evaluasi peraturan perundang-undangan, yang keempat sampai kepada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendalam. Kita tahu bahwa Gunung Kidul memiliki karakteristik geografis yang khas berupa dataran karst yang rawan kekeringan, namun memiliki potensi luar biasa dalam budaya dan wisata. Ini membutuhkan pendekatan regulasi yang tidak hanya legal formal, tapi juga kontekstual dan partisipatif. Nilai tambahan lain dari naskah ini adalah digunakannya data IDM atau Indeks Desa Membangun, serta hasil FGD yang menunjukkan bahwa penyusunan ini tidak hanya berbasis teks, tetapi juga observasi lapangan. Namun demikian, saya mencatat beberapa catatan terhadap substansi naskah ini, terutama dalam perspektif pembentukan undang-undang. Pertama, naskah ini belum secara detail membahas teknik penyusunan peraturan desa yang sesuai dengan kaidah-kaidah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 JO, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Beberapa asas penting seperti asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan belum dijabarkan secara teknis dalam konteks peraturan desanya. Misalnya, naskah ini tidak mencantumkan contoh format perdes yang baik, tidak ada simulasi penyusunan batang tubuh pasal, dan belum menyertakan pola harmonisasi vertikal antar peraturan yang lebih tinggi dan horizontal dengan peraturan desa lain. Salah satu elemen krusial dari pembentukan peraturan perundang-undangan adalah legal drafting. Dalam hal ini, naskah akademik belum mengurai sistematika penulisan yang ideal dalam struktur peraturan desa seperti 1. Penempatan konsideren dan dasar hukum, 2. Sistematika bab, pasal, ayat, huruf, dan angka, 3. Teknik rujukan silang antara peraturan, serta pemilihan bahasa hukum yang cermat, tidak ambigu, dan tidak multitafsir. Selain itu, isu partisipasi masyarakat dalam pembentukan perdes seharusnya diperdalam dalam prinsip pembentukan peraturan yang demokratis. Asas keterbukaan dan partisipasi publik menjadi fondasi penting. Perlu dijelaskan sejauh mana musyawarah desa dilibatkan, bagaimana representasi warga marginal dalam prosesnya, serta mekanisme penolakan atau revisi. Dari sisi konteks lokal Gunung Kidul, naskah ini sudah mengarah pada hal yang benar, namun bisa ditingkatkan sebagai wilayah yang mendapat dana keistimewaan peraturan di desa. Seharusnya juga selaras dengan Perdes DIY, Pergub DIY, dan bahkan nilai-nilai keistimewaan. Namun disayangkan bahwa pembahasan tersebut lebih banyak bersifat deskriptif, belum analisis. Harusnya ada analisis lebih tajam apa dampak dari belum sinkronnya perdes dengan kebijakan keistimewaan, apa ada tumpang tindih antara kewenangan kepala desa dengan kewenangan provinsi,
Lebih lanjut, naskah ini semestinya dapat menyusun rancangan kelembagaan atau model koordinasi antara aktor, misalnya Bapeda, Dinas PMD, Paneu, dan Lurah. Ini penting karena hambatan pembangunan desa seringkali bersumber dari lemahnya koordinasi antar sektor. Sebagai saran dari saya, berikut beberapa hal yang menjadi penguatan untuk penyusunan naskah ke depan. 1. Sertakan lampiran simulasi draft pasal-pasal dari Raperdes yang dimaksud agar aspek teknis terlihat jelas. Yang kedua, tampilkan bagian alur proses pembentukan perdes mulai dari perencanaan hingga pengundangan dan penyebarluasan. 3. Tambahkan analisis yuridis komparatif terhadap perdes-perdes di kabupaten lain untuk mengetahui praktik terbaik. 4. Perlu diberikan rekomendasi pembinaan SDM aparatur desa agar mampu menyusun regulasi yang sah dan berdampak. Baik, sebagai penutup, saya menyampaikan bahwa naskah akademik ini merupakan langkah awal yang penting bagi penyusunan peraturan desa dan kelurahan yang responsif terhadap kebutuhan lokal, namun tetap sejalan dengan prinsip negara hukum. Harapan saya dengan perbaikan di aspek teknis hukum dan legal drafting, serta penajaman pada peran kelembagaan dan koordinasi, maka Raperdes ini akan benar-benar menjadi dasar hukum. Maka Raperdes ini akan benar-benar menjadi dasar hukum yang efektif dalam mewujudkan desa yang mandiri, partisipasif, inklusif di Kabupaten Gunung Kidul. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.